Fenomena tak terduga Jordi Amat muncul gemilang di JDT. Apakah ini tanda kebangkitan besar jelang comeback timnas Indonesia? Ini dia kabar gembira. FC Utrecht resmi melepas Ivar Jenner ke timnas Indonesia untuk menantang Tanzania dan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Juni. Eksklusif, Tom Haya mengungkapkan perasaan mengejutkan tentang debutnya di timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Mengejutkan, Ipswich Town siap gelar debut gemilang Elkan Bagot musim depan setelah dibuang dari timnas Indonesia. Apa yang terjadi di balik layar? Kejutan terbesar, 3 klub berjaya milik pengusaha Indonesia raih promosi spektakuler musim ini, satunya bahkan dimiliki oleh ketum PSSI. Bagaimana mereka bisa melakukannya? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Fenomena tak terduga Jordi Amat muncul gemilang di JDT. Apakah ini tanda kebangkitan besar jelang comeback timnas Indonesia? Bek timnas Indonesia Jordi Amat tampil gemilang bersama klubnya Johor Darul Takzim dengan menyumbangkan 1 gol dalam pertandingan terbaru mereka. Jordi Amat tetap menjadi andalan di lini belakang JDT dan bermain penuh saat timnya menghadapi Negeri Sembilan di Liga Super Malaysia pada Sabtu kemarin. Pada pertandingan tersebut, tim berjuluk The Southern Tigers unggul cepat dengan 2 gol dari Bergson, meski pertandingan baru berjalan kurang dari 20 menit. Negeri Sembilan sempat memperkecil ketertinggalan melalui Hein Tet Aung pada menit ke-28, namun Jordi Amat memupuskan harapan lawannya dengan mencetak gol yang memperkuat posisi JDT. Penampilan apik ini menjadi modal bagus bagi Jordi Amat menjelang kembalinya membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek berusia 32 tahun ini dipanggil kembali oleh Shin Tae-yong setelah sebelumnya absen melawan Vietnam pada Maret 2024 karena cedera. Kini kondisi mantan pemain Swansea City ini sudah pulih dan ia telah bermain serta mencetak gol bersama klubnya. Kehadiran Jordi Amat akan memperkuat lini belakang tim Merah Putih. Timnas Indonesia memiliki pemain-pemain tangguh seperti Rizky Ridho, Jay Izzes, Justin Hubner, dan Muhammad Ferrari yang siap tampil melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini dia kabar gembira. FC Utrecht resmi melepas Ivar Jenner ke timnas Indonesia untuk menantang Tanzania dan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Juni. Ivar Jenner mendapat panggilan untuk bergabung dengan timnas Indonesia dalam agenda internasional pada bulan Juni 2024. Pada bulan tersebut, timnas Indonesia akan menjalani 3 pertandingan penting. Tim Merah Putih akan memainkan 1 laga uji coba dan 2 laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan uji coba melawan Tanzania dijadwalkan pada 2 Juni 2024. Setelah laga ini, timnas Indonesia akan memainkan 2 pertandingan kualifikasi penting untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ivar Jenner telah resmi dilepas oleh FC Utrecht untuk membela timnas Indonesia selama jeda internasional bulan Juni 2024. Pemain berusia 20 tahun ini akan bermain dalam 3 pertandingan yang dijadwalkan pada bulan Juni. Pernyataan resmi ini disampaikan oleh klub melalui laman resminya. Gelandang FC Utrecht Ivar Jenner dipanggil ke timnas Indonesia, tulis FC Utrecht dalam rilis resminya. Tim asuhan pelatih nasional Shin Tae-yong akan memainkan pertandingan persahabatan internasional pada awal Juni dan kemudian 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Untuk persiapan 2 laga krusial kualifikasi Piala Dunia tersebut, Indonesia akan melakoni laga persahabatan melawan Tanzania pada Minggu 2 Juni. Lanjutnya, PSSI telah mengumumkan daftar 22 pemain lebih awal untuk 3 laga tersebut meski daftar tersebut belum lengkap. Shin Tae-yong masih akan menambah beberapa nama untuk melengkapi skuad timnas Indonesia. Pada hari pertandingan, setiap tim berhak mendaftarkan maksimal 23 pemain.
Eksklusif, Tom Haye mengungkapkan perasaan mengejutkan tentang debutnya di Timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Gelandang SC Heerenveen, Tom Haye mengakui bahwa momen debutnya di Timnas Indonesia adalah sesuatu yang tak terlupakan. Haye bermain sebagai pengatur serangan di lini tengah Timnas Garuda saat melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penampilannya dalam pertandingan tersebut mendapat banyak pujian, terutama karena Indonesia berhasil meraih kemenangan telak di kandang Vietnam. Tom Haye menjelaskan bahwa pertandingan melawan Vietnam sangat istimewa baginya karena itu adalah debutnya bersama Timnas Indonesia. Dia merasa bangga akhirnya bisa mendapatkan caps pertama dengan skuad Garuda. Tapi saya pikir itu adalah momen yang sangat istimewa bagi saya. Pertandingan internasional pertama saya untuk Indonesia. Jadi ya, itu adalah sesuatu yang sangat saya banggakan, kata Tom Haye dilansir dari kanal YouTube SC Heerenveen. Pemain berusia 29 tahun ini menambahkan bahwa pertandingan tersebut tidak akan pernah dia lupakan. Meskipun itu adalah laga perdana, dia langsung bisa menikmati pertandingan tersebut dan merasa senang bisa memberikan kontribusi kepada tim. Sangat spesial, saya harus mengatakan bahwa begitu Anda berada dalam pertandingan, Anda tidak terlalu memikirkannya. Anda hanya benar-benar melakukan dan mengikuti perasaan Anda, jelas Haye. Haye juga merasa bahwa momen tersebut terkadang terasa tidak nyata, terutama saat menyanyikan lagu Indonesia Raya di tengah lapangan. Hal ini memiliki keajaiban tersendiri bagi semua pemain, termasuk dirinya. Momen berikutnya yang tak kalah penting adalah ketika mereka akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno di hadapan puluhan ribu supporter. Saya pikir sampai saat itu masih terasa cukup tidak nyata. Tapi saat saya berdiri di sana, itu benar-benar momen yang membuat saya merinding. Saya benar-benar bangga berdiri di sana, tegas Haye. Mengejutkan. Ipswich Town siap gelar debut gemilang Elkan Bagot musim depan setelah dibuang dari Timnas Indonesia. Apa yang terjadi di balik layar? Elkan Bagot dijadwalkan memainkan pertandingan pertamanya bersama Ipswich Town setelah tidak lagi menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Elkan Bagot bisa segera melupakan Timnas Indonesia setelah tidak dipilih oleh pelatih Shin Tae-yong. Dari 22 pemain yang dipanggil STY, tidak ada nama Bagot dalam daftar tersebut. Padahal Bagot telah menjadi pemain andalan timnas senior sejak Piala AFF tahun 2020. Sementara itu di klubnya Ipswich Town, Bagot mempersiapkan diri untuk musim depan setelah timnya promosi ke Premier League. Ipswich Town yang dilatih oleh Kieran Nkena akan memulai masa pramusim di Austria pada pekan ketiga Juli dengan laga pramusim pertama melawan klub Jerman Fortuna Düsseldorf. CEO Ipswich Town Mark Aston mengumumkan bahwa Bagot sebagai produk akademi terbaik di posisi bek tengah diharapkan masuk dalam skuad Nkena untuk pramusim tersebut. Jika Bagot bisa tampil impresif selama pramusim, besar kemungkinan ia akan mendapatkan tempat di skuad Premier League Ipswich Town. Namun di sisi lain ada 3 klub Liga Inggris yang tertarik meminjam Bagot dari Ipswich Town untuk musim depan, yakni Northampton Town, Wycombe Wanderers, dan Bristol Rovers FC. Northampton Town yang bermain di divisi 3 Liga Inggris berminat meminjam Bagot. Klub ini finish di posisi ke-14 di League One musim lalu dan kehadiran Bagot akan menjadi tambahan kekuatan. Wycombe Wanderers juga dari divisi 3 finish di posisi ke-10 di League One musim lalu. Mendatangkan Bagot sebagai pemain pinjaman akan menjadi pilihan bagus bagi mereka sekaligus memberi Bagot lebih banyak waktu bermain. Bristol Rovers FC, klub tempat Bagot dipinjamkan musim lalu, sudah mengenal kemampuan Bagot. Pelatih Matt Taylor pernah menyatakan keinginan untuk mempertahankan Bagot. Ini akan menguntungkan kedua belah pihak karena Bagot sudah beradaptasi dengan tim. Bagot masih terikat kontrak dengan Ipswich Town hingga 30 Juni 2025, sehingga peminjaman kembali tampaknya menjadi opsi terbaik untuk pengembangan karirnya. Kejutan terbesar, 3 klub berjaya milik pengusaha Indonesia raih promosi spektakuler musim ini, satunya bahkan dimiliki oleh ketum PSSI.
Bagaimana mereka bisa melakukannya? Ada 3 klub milik pengusaha Indonesia yang berhasil promosi musim ini menjadi kabar baik karena investasi mereka membuahkan hasil. Pengusaha Indonesia yang berinvestasi di klub sepak bola Eropa termasuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang memiliki saham mayoritas di Oxford United. Selain Erick Thohir, ada 2 pengusaha Indonesia lainnya yang klubnya mencapai pencapaian terbaik musim ini, yaitu promosi. Berikut adalah 3 klub milik pengusaha Indonesia yang promosi musim ini. 1. FCV Dender. FCV Dender EH adalah klub dari divisi kedua Liga Belgia yang berasal dari kota Denderleeuw, Flanders Timur, Belgia. Sepanjang sejarahnya, klub ini lebih banyak bermain di divisi bawah Liga Belgia. Meski demikian, FCV Dender sempat bermain di divisi tertinggi Liga Belgia selama 2 musim pada 2007 dan 2008 sebelum kembali turun ke divisi bawah. Pada 2018, pengusaha Indonesia Sihar Sitorus mengakuisisi FCV Dender. Dalam struktur manajemennya ada juga nama Belinda Siahaan sebagai General Manager. Sejak diakuisisi oleh Sihar Sitorus, performa FCV Dender meningkat. Pada musim 2021-22, mereka menjuarai divisi ketiga Liga Belgia dan promosi ke divisi kedua. Di Liga 2 Belgia musim ini, FCV Dender menempati posisi kedua yang memastikan mereka bermain di divisi utama Liga Belgia pada musim 2024-25. 2. FC Como 1907. FC Como adalah klub Serie B yang berhasil promosi ke Serie A, liga tertinggi sepak bola Italia untuk musim 2024-25 setelah finish sebagai runner-up di Serie B. Klub ini dimiliki oleh pengusaha Indonesia, Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono melalui Jarum Group. Hartono bersaudara menguasai saham terbesar di FC Como sejak 2019. Saat itu Como sedang terpuruk setelah bangkrut dan turun ke Liga 4 Italia. Namun klub ini perlahan bangkit dan akhirnya berhasil promosi ke Serie A untuk musim depan. 3. Oxford United. Oxford United adalah klub yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia Anindya Bakri dan Erick Thohir. Pada musim 2023-24, Oxford United mengakhiri League One atau divisi ketiga Liga Inggris di posisi kelima sehingga berhak mengikuti laga playoff untuk memperebutkan 1 tiket promosi terakhir. Setelah berjuang hingga ke final playoff, Oxford United mengalahkan Bolton Wanderers pada Sabtu 18 Mei kemarin. Kemenangan ini memastikan Oxford United tampil di Championship atau divisi kedua Liga Inggris pada musim 2024-25. Skandal terungkap. Erick Thohir berdiri teguh menolak pemain mata duitan yang hendak manfaatkan timnas Indonesia melalui naturalisasi. Apa yang memicu keputusan ini? Akhir-akhir ini program naturalisasi yang diusung oleh PSSI kembali menjadi topik hangat di Indonesia. Banyak penggemar sepak bola yang berteori mengenai hal ini. Contohnya, PSSI mengalami kesulitan untuk mendapatkan Justin Hubner untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Saat itu muncul dugaan bahwa agen Hubner meminta biaya agar pemain tersebut mau membela timnas Garuda. Padahal Hubner hanya tinggal menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia. Namun dia malah terlihat ikut sesi latihan timnas U20 Belanda. Meski begitu, tuduhan tersebut tidak terbukti dan akhirnya Hubner tetap memilih membela timnas Merah Putih. Kini isu tentang pemain yang meminta bayaran untuk membela timnas Indonesia kembali mencuat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir segera memberikan tanggapan. Erick mengatakan bahwa saat ini tidak ada satupun pemain naturalisasi timnas Indonesia yang bermata duitan. Dia menjelaskan bahwa pemain seperti Sandy Walsh dan lainnya memiliki semangat merah putih karena mereka memiliki garis keturunan Indonesia. Oleh karena itu mereka memilih bermain untuk Indonesia daripada negara kelahirannya. Erick juga menegaskan bahwa dia tidak ingin ada pemain yang hanya bermain demi uang. Jika ada pemain seperti itu, dia akan dengan tegas menolaknya. Kalau ada pemain Indonesia di luar negeri yang punya darah merah putih dan ingin bermain, kita harus menyambutnya, kata Erick Thohir.
Tapi ini bukan soal uang. Kalau semuanya soal uang, saya tidak mau karena bagi saya, merah putih itu lebih penting, jelas Erik. Menurutnya, uang bukanlah segalanya dalam sepak bola, terutama untuk tim nasional. Namun Erik mengakui bahwa dia sering memberikan sejumlah uang kepada para pemain sebagai bonus atas performa mereka yang mengangkat derajat tim merah putih. Bonus tersebut adalah bentuk apresiasi atas perjuangan mereka di lapangan. Setelah itu ada bonus, ada reward lain, itu adalah bonus untuk pemain, tegas Erick Thohir. Wow! 4 pemain timnas Indonesia pecahkan rekor caps terbanyak di masa pelatihan Shin Tae-yong. Mungkinkah mereka capai 100? Rahasia sukses di balik kekuatan mereka terungkap. Shin Tae-yong mulai bekerja sebagai pelatih timnas Indonesia sejak akhir 2019, menggantikan Simon Chmenemi. Selama masa jabatannya, Shin Tae-yong dikenal karena mengorbitkan banyak pemain muda dan menerapkan kebijakan memotong generasi. Shin Tae-yong lebih suka memberikan kesempatan kepada pemain muda. Banyak pemain dalam generasi saat ini berusia di bawah 21 tahun dan secara perlahan menjadi andalan timnas Indonesia. Witan Sulaiman adalah pemain dengan penampilan terbanyak di bawah asuhan Shin Tae-yong dengan 40 caps. Total Witan kini memiliki 41 caps bersama timnas Indonesia dan berada di posisi ke-30 dalam daftar pemain dengan caps terbanyak di tim merah putih. Witan berusia 22 tahun. Selain Witan, ada 3 pemain lain yang juga memiliki banyak caps di era Shin Tae-yong. Pertama adalah Pratama Arhan, bek kiri yang mengumpulkan 39 caps. Shin Tae-yong memberi Arhan debut di timnas Indonesia pada 29 Mei 2021 dalam laga uji coba melawan Oman meski Indonesia kalah. Asnawi Mangkualam adalah pemain penting lainnya di era Shin Tae-yong. Dia mengumpulkan 38 caps dan pernah diberi kepercayaan sebagai kapten tim Garuda. Pemain Port FC ini kini memiliki total 40 caps dan 2 gol untuk tim merah putih. Namun belakangan performanya menurun dan sulit menembus skuad utama Port FC. Asnawi berusia 24 tahun. Pemain keempat dengan caps terbanyak adalah Ricky Kambuaya, seorang gelandang asal Sorong, Papua Barat. Ia mengumpulkan 37 caps di timnas Indonesia saat dilatih oleh Shin Tae-yong. Shin juga memberi Ricky debut di timnas pada Oktober 2021. Saat ini Ricky Kambuaya masih sering dipanggil ke timnas meskipun bukan lagi pilihan utama, dan ia kini bermain untuk Dewa United. Heboh. Media Vietnam mengungkap rencana mendadak timnas Indonesia melawan Malaysia dan Thailand. Apa yang terjadi di balik keputusan sensasional ini? Media Vietnam, The Tao, menyoroti rencana mendadak timnas Indonesia untuk melawan Malaysia dan Thailand. Belakangan timnas Indonesia memang banyak mendapat perhatian karena keberhasilannya. Namun bukan hanya prestasinya saja yang disorot, tetapi juga rencana uji coba yang tiba-tiba muncul. Kabar ini pertama kali muncul dari Malaysia yang menyebutkan rencana uji coba melawan timnas Indonesia. Tim Harimau Malaya berencana menghadapi timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Namun PSSI dikabarkan menolak uji coba tersebut dan malah mengumumkan bahwa timnas Indonesia akan menghadapi Tanzania, tim dari Afrika Timur sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Rizky Ridho dan rekan-rekannya dijadwalkan akan melawan Tanzania di Stadion Madia, Senayan, Jakarta pada 2 Juni 2024. Ini mengejutkan karena sebelumnya PSSI maupun pelatih Shin Tae-yong tidak pernah membicarakan soal melawan Tanzania. Setelah Kongres FIFA ke-74 di Bangkok, Thailand pada Jumat kemarin, Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, Datuk Hamidin Mohd Amin menyatakan bahwa ia telah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir serta perwakilan dari India dan Fiji. Mereka berdiskusi tentang rencana menggelar turnamen persahabatan di Jakarta. Namun pelaksanaan turnamen ini akan dipertimbangkan berdasarkan hasil timnas Indonesia dan Malaysia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Selain rencana uji coba melawan Malaysia, media Vietnam The Tao juga menyoroti PSSI yang mengaku telah mengirim surat ke Federasi Sepak Bola Thailand untuk mengadakan laga persahabatan. Komite Eksekutif PSSI Sumarji mengonfirmasi bahwa surat sudah dikirim ke Thailand, tetapi belum ada respons dari pihak Thailand. Rencana laga persahabatan ini mencakup juga India dan Fiji, dan kemungkinan akan berlangsung pada September, Oktober, atau November 2024 bertepatan dengan FIFA Matchday. Media Vietnam The Tao menyebut bahwa rencana timnas Indonesia ini terlalu tiba-tiba. Mereka menduga bahwa agenda ini disiapkan menjelang ASEAN Cup 2024 yang akan berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember 2024. Oleh karena itu, timnas Indonesia dan Malaysia diperkirakan akan menjalani uji coba ini untuk mempersiapkan diri menghadapi ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia ingin aktif melakoni laga persahabatan untuk melatih pasukannya jelang ASEAN Cup 2024, tulis The Tao. Spektakuler! Persib Bandung raih kemenangan besar atas Bali United, langkah menuju final Championship Series Liga 1 Indonesia. Bagaimana mereka menjadi tak terhentikan? Persib Bandung berhasil menjadi finalis Championship Series Liga 1 musim ini setelah mengalahkan Bali United di babak semifinal. Pertandingan antara Persib Bandung dan Bali United berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Persib memastikan tiket ke final dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Bali United. Gol-gol kemenangan Persib dicetak oleh Ciro Alves pada menit ke-31, Febri Haryadi pada menit ke-38, dan Edo Febriansah pada menit ke-70. Bali United memulai pertandingan dengan agresif, menekan pertahanan Persib sejak awal. Mereka mendapat peluang pertama pada menit ke-19 melalui tendangan mendatar Ricky Fajrin dari luar kotak penalti. Namun kiper Persib Kevin Ray Mendoza berhasil menyelamatkan tendangan tersebut. Setelah itu Persib mulai keluar dari tekanan dan berhasil mencetak gol pertama pada menit ke-31. Berawal dari sepak pojok Mark Klok, Ciro Alves menanduk bola ke gawang Bali United yang dijaga Adilson Maringa. 7 menit kemudian Persib menggandakan keunggulan melalui gol Febri Haryadi pada menit ke-38. Hingga akhir babak pertama, skor tetap 2-0 untuk keunggulan Persib. Memasuki babak kedua, Bali United berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan, tetapi usaha mereka tidak membuahkan hasil. Malah mereka kehilangan kiper utama Adilson Maringa yang cedera pada menit ke-53 dan digantikan oleh Muhammad Ridho. Persib menambah 1 gol lagi pada menit ke-70 melalui tendangan keras Edo Febriansah yang tidak terjaga di depan gawang Bali United. Setelah unggul 3-0, permainan Persib lebih santai dan mereka lebih banyak menguasai bola di area pertahanan sendiri, membuat Bali United kesulitan merebut bola dan mencetak gol. Skor akhir 3-0 tidak berubah hingga pertandingan selesai, sehingga Persib menang agregat 4-1 atas Bali United setelah bermain imbang 1-1 di leg pertama. Kemenangan ini membawa Persib ke final Championship Series Liga 1 musim ini.